Baik, kita kembali lagi ya, masuk di pertemuan 2. Nah, kita akan membahas yaitu kaitannya dengan menentukan metode penelitian. Jadi terkait dengan menentukan metode penelitian, saya coba izin share dulu untuk materi. Ini kalau boleh tahu dari cabang mana saja ya, Mbak Andriana, terus Mbak Zanita, Mbak Linda ini? Halo, cek cek. Ya, di bab 7 kita akan membahas bagaimana cara menentukan eh, metode penelitian ya. Tujuan pembelajaran di chapter 7 ini yang pertama adalah diharapkan mahasiswa itu bisa memahami tentang definisi dari metode penelitian dan jenis-jenis dari penelitian. Yang kedua, mahasiswa juga bisa menjelaskan definisi dari populasi ya, sampel dan teknik sampling. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan data dan jenis-jenis dari data. Kemudian yang keempat, mahasiswa juga bisa memahami tentang definisi dari teknik pengumpulan data. Kemudian yang terakhir ya, mahasiswa bisa memahami kaitannya dengan teknik pengumpulan data khususnya terkait dalam sosial riset atau penelitian di bidang sosial ya seperti itu. Kita masuk pada definisi ya atau pengertian dari metode penelitian. Apa itu yang dimaksud dengan metode penelitian? Ya. Metode penelitian merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan ya, dan menganalisis data ya, di mana tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan riset ya serta mencapai tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian memastikan ya data yang dikumpulkan itu data yang cukup akurat ya, kemudian juga relevan serta bisa diandalkan sehingga nanti harapannya itu adalah dia bisa menghasilkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang akan menjadi fokus dari bab 7 kali ini. Nah, apa saja jenis-jenis metode penelitian ya di sini? Di sini dijelaskan bahwa penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, kemudian ada yang namanya mixed method ya. Mixed method itu gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Ini menjadi riset yang istilahnya itu ada penggabungan antara metode kuanti dan metode kualitatif. Nah, apa bedanya di sini ya? Dari sisi pengertian bahwa kuantitatif itu tujuannya adalah menemukan pengaruh hubungan antar variabel dalam sebuah populasi ya. Kemudian kalau kualitatif itu sifatnya adalah deskriptif. Ya, jadi cenderung menggunakan analisis ya. Jadi lebih banyak bermain dalam kata-kata seperti itu. Sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian yang sifatnya adalah mixed method. Jadi mixed method itu
kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif yang diharapkan itu bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Nah, di sini apa yang membedakan ya dari sisi pendekatan? Nah, untuk kuantitatif itu sifatnya deskriptif ya, survei. Ini yang nanti kita pakai ya untuk syarat kalian sebagai apa itu bimbingan jurnal itu yang kita akomodir saat ini adalah khususnya di bidang ilmu sosial, ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi itu nanti yang kuantitatif. Ya, jadi misalkan menyebar kuesioner menggunakan survei ya, survei kuesioner. Contohnya misalkan ingin mengetahui determinasi ya. Determinasi itu faktor-faktor yang mempengaruhi eh, kaitannya dengan ini ya, apa itu dengan penggunaan payment digital ya atau digital payment kris di pedagang tradisional misalkan di Sukoharjo misalkan. Nah, determinasi itu berarti kan niat penggunaan itu berarti masuknya adalah forecast intention. Ya, minat itu kan berarti niat itu ingin tapi belum melakukan. Ya, saya ingin membeli lah walaupun belum punya uang ya namanya niat itu ya diperbolehkan nggak ada masalah. Beda kalau nanti itu adalah purchase decision. Purchase decision itu adalah keputusan pembelian. Nah, kalau keputusan pembelian berarti kita sudah pernah membeli. Nah, bedanya di situ antara minat atau niat penggunaan dengan keputusan dalam menggunakan itu bedanya di situ. Kemudian kualitatif itu sifatnya jenis pendekatannya adalah fenomenologi, grounded theory, etnografi. Ya, kemudian ada metode naratif riset ya, yang contohnya misalnya mengukur dampak generatif AI pada efisiensi bisnis ya melalui survei, analisis regresi ya. Kalau saya biasanya kualitatif ini lebih ke literatur review, bibliometrik ya, kemudian ada juga yang sistematik literatur review ya dan lain sebagainya. Itu contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mixed method biasanya menggunakan sequential, convergent, ya studi survei diikuti dengan wawancara. Kalau wawancara itu kan berarti datanya nanti yang dari hasil wawancara itu kita buatkan dalam bentuk narasi ya. Itu yang saya pahami saat ini kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah sebagian dari populasi terpilih yang mewakili populasi tersebut. Ini mohon maaf, ini adalah sampel ya. Jadi sampel bukan populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih mewakili dari populasi tersebut. Sedangkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Nah, ini definisi dari Prof. Sugiono. Ini nanti yang biasanya paling banyak dipakai sebagai sumber referensi ketika kalian nanti menulis sebuah jurnal. Kemudian contohnya misalkan pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian smartphone ya oleh mahasiswa di Kota Semarang pada tahun 2024 misalkan. Maka populasi yang ditetapkan itu ada 4 faktor di sini. Satu, isinya siapa? Ya, semua mahasiswa. Nah, satuannya, nah kalian bisa memilih ya, apakah mau semua mahasiswa. Jadi kalau semua mahasiswa itu dari tingkat D3, D4, atau S1, atau seluruhnya, bahkan S2, S3. Kemudian skupnya di mana? Di Kota Semarang. Ya, pada waktu 2024. Artinya mahasiswa aktif yang pada 2024 ya dia menjadi mahasiswa yang sedang studi di Kota Semarang. Nah, ini kan kita harus menentukan berapa Pak jumlah yang layak untuk sampel. Dan nanti tergantung pengambilan sampelnya itu pakai rumus apa ya. Karena ada yang menggunakan random sampling, ada yang menggunakan non-random sampling. Kalau random itu berarti acak, non-random itu berarti tidak acak. Artinya ditentukan di awal. Dan itu ada fokus-fokus tertentu.
jadi tidak bisa kamu saya pakai ini aja Pak, karena saya sukanya yang non random misalkan. Itu harus dijelaskan. Kenapa jumlahnya misalkan 100, kenapa jumlahnya itu 50, kenapa jumlahnya 200, itu harus dijelaskan berdasarkan penghitungan itu yang kita sebut sebagai teknik sampling. Nah, sampel sendiri itu menurut KBBI adalah jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lain ya di satuan tempat atau lingkungan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Prof. Sugiono tadi sudah jelaskan di awal, intinya wilayah generalisasi. Jadi intinya itu sampel adalah sebagian yang diambil sebagai objek yang diteliti dan dianggap mewakili terkait dengan populasi. Kenapa di sini saya menyatakan kok harus pakai sampel Pak, gitu ya. Kalau nanti nggak pakai sampel, kalian akan kesusahan ya, karena untuk meneliti semua populasi pasti membutuhkan uang yang tidak sedikit ya, jadi cukup banyak. Makanya kita ingin mengambil yang namanya sampel. Nah ini ada gambaran yang sederhana terkait sampel dan populasi. Misalkan saya menganalogikan bahwa populasi itu adalah soto dalam satu kuali misalnya. Ya, soto dalam satu kuali, sedangkan sampel ini adalah soto yang sudah ada di mangkok. Nah, untuk bisa merasakan rasa soto, itu kan kita tidak perlu menghabiskan satu kuali soto itu untuk tahu rasanya soto kan. Cukup kita makan satu mangkok. Nah, asumsi kita ketika kita makan dalam satu mangkok, di mana itu diambil dari kuali soto, maka rasa yang ada di kuali tadi ketika dibagikan menjadi 10 mangkok, itu rasanya pasti sama. Nah, harapan kita ketika mengambil sampel adalah karakteristik dari sampel yang kita ambil itu mewakili karakteristik dari populasi. Nah, itulah kenapa ketika kalian pernah melihat pemilihan langsung ya, itu kan menggunakan yang namanya sampling ya. Quick count itu salah satunya adalah pendekatan statistik dengan melakukan sampling. Artinya tidak perlu meneliti di semua ini ya. Itu intinya itu adalah tidak perlu kita harus mengumpulkan data semuanya, tetapi dengan sampel yang kita ambil itu sudah bisa mewakili seperti itu. Dan secara ilmu statistik ini juga ada rumusnya ya, jadi tidak sembarangan. Sampel kamu berapa? Sampel saya 50 Pak. Kenapa? Ya saya senang aja pakai sampel 50. Tidak seperti itu konsep. Kemudian teknik memilih sampel yang tepat. Ya, teknik atau metode penentuan sampel yang ideal itu memiliki ciri-ciri satu bisa memberikan gambaran akurat tentang populasi ya, serta bisa menentukan presisi. Presisi itu apa sih? Standar error nilai rata-rata populasi dikurangi rata-rata sampel. Ya, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Jadi jangan sampai mencari metode sampling yang malah mempersulit diri kalian sendiri ya. Mempersulit itu ya satu, ketika kita melakukan penelitian itu tidak mungkin kita tidak menggunakan biaya, pasti ada biayanya juga ya, sehingga semakin banyak sampelnya maka biaya yang dikeluarkan itu pasti juga jauh lebih besar. Kemudian bisa memberikan keterangan sebanyak mungkin ya dengan biaya yang murah ya. Makanya sekarang ada yang namanya kuesioner online ya, menggunakan Gform misalkan, itu juga bisa mereduksi biaya yang harus kalian keluarkan ya. Mungkin kalau zaman saya dulu ketika menyebarkan kuesioner secara manual ya, kita ketik ya, kemudian kita kita print dan kita cetak, kita mintakan ke orang, maka nggak mungkin kalau saya tidak memberikan souvenir atau semacam gift ya, semacam ya sebagai tanda ucapan terima kasih ya. Karena kalau pakai Gform tentu saja kalian lebih mudah gitu ya, tidak perlu harus mencetak terkait dengan kuesioner yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, besaran sampel ini perlu mempertimbangkan berbagai hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah degree of homogeneity ya, jadi derajat keseragaman. Ini kaitannya dengan completely heterogenis ya. Jadi terkait dengan apakah sampelnya ini heterogen. Ya, kalau heterogennya terlalu besar ya ini malah nggak bagus ya. Kenapa? Karena kita kan ingin meneliti yang karakteristiknya sama. Jadi kalau bisa itu yang homogen ya, punya kesamaan. Kayak tadi mahasiswa ya,
misalkan mau ngambil yang S1 di Kota Semarang misalkan. Nah, kenapa kok mahasiswa itu harus satu angkatan ya, harus S1 misalkan, kok kenapa di Kota Semarang? Karena biasanya karakteristik mahasiswa itu dari satu kampus dengan kampus yang lain itu biasanya tidak terlalu jauh berbeda ya. Terutama dalam hal pola pikir ya, interest itu biasanya ada kesamaan. Kemudian dari presisi yang dikehendaki ya, semakin banyak jumlah sampel yang diambil, maka presisinya juga tadi akan semakin tinggi. Artinya data semakin banyak, maka tingkat presisi juga dimungkinkan juga akan semakin tinggi. Kemudian rencana analisis, kemudian tenaga ya ini juga penting karena meneliti itu tidak mudah ya, apalagi mencari data itu hal yang sangat luar biasa membutuhkan effort baik dari sisi tenaga maupun juga biaya. Kemudian tenaga, biaya waktu, serta besar populasi. Semakin besar sampel, semakin tinggi tingkat presisi yang didapatkan. Ya, jadi kalau misalkan, Pak sampel saya misalkan 200 gitu ya, boleh-boleh saja ya. Tapi kalau untuk tataran S1 di Stekom biasanya sejauh yang saya pernah lakukan pembimbingan itu ya paling banyak mungkin 150 itu sudah paling banyak gitu ya. Tapi average rata-rata di antara 60 sampai 100 itu yang paling banyak. Kemudian penentuan jumlah sampel ya menurut Roscoe ya dalam buku Research Method for Business dikutip dalam bukunya Prof. Sugiono dijelaskan bahwa ukuran sampel yang diteliti itu adalah 30 sampai 500 itu yang dianggap layak ya. Kemudian jika kita bagi misalkan ada gender pria wanita ya pegawai negeri swasta maka jumlah anggota sampel kategori minimal adalah 30 ya. Bila dalam riset digunakan analisis multivariat, korelasi atau regresi ganda misalkan, maka jumlah sampel 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Jadi misalnya variabel penelitiannya ada 5 ya, independen dan 1 dependen, maka ya minimal adalah 50 gitu ya. Kalau misalkan tadi yang saya kasihkan judul pengaruh kemudahan tadi ya, X1, X2, X3, X4 berarti ada 4, jadi minimal adalah 40. Boleh nggak Pak lebih dari 40? Sangat boleh gitu ya. Karena ingat tadi semakin banyak jumlah sampel maka tingkat presisi dari hasil risetnya itu juga akan semakin mendekati kesempurnaan ya. Jadi semakin banyak jumlah sampel yang digunakan maka juga akan meningkatkan tingkat presisi dari hasil yang diteliti. Kemudian untuk penelitian eksperimen sederhana menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka jumlah masing-masing sampel itu antara 10 sampai dengan 20. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan sampel ini merupakan teknik di mana untuk menentukan sampel secara sistematis ya. Teknik macamnya itu ada 2 ya. Jadi teknik sampling itu sebenarnya cuma ada 2, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Atau biasanya kita sering menyebut random sampling dengan non random sampling ya. Kenapa saya sebut di situ? Karena penelitian itu dalam teknik pengambilannya itu bisa random, bisa non random, tergantung kebutuhan dan jenis risetnya seperti apa. Sebentar. Maaf, saya lanjutkan. Untuk probability sampling itu dibagi menjadi 4 ya. Ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, dan ada area atau cluster sampling ya. Ini menurut wilayah masing-masing. Kemudian untuk yang non probability itu ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Ya, dari namanya aja snowball itu berarti salju ya. Jadi sampling bola salju ya kalau kita sering menyebutnya seperti itu. Nah, kita masuk probability sampling. Probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Jadi sifatnya dia tidak diskriminasi ya. Semua diberikan peluang yang sama untuk bisa menjadi sebuah sampel di dalam sebuah penelitian ya.
Kemudian teknik probability sampling ini ya tadi sudah saya jelaskan ya, terdiri dari simple random sampling ya, proportional stratified random sampling ya sampai sampai cluster ya. Nah, di sini diperlihatkan ya, contohnya itu bahwa di dalam probability sampling ini semua apa itu semua semua populasi itu dia punya hak yang sama ya. Jadi kemungkinan dia akan tetap mendapatkan peluang yang sama. Jadi tidak dilakukan yang namanya diskriminasi. Kita masuk di simple random sampling terlebih dahulu. Simple random sampling itu adalah pengambilan sampel secara acak, jadi random ya, tidak memperhatikan strata, siapapun sangat bisa untuk menjadi sampel. Cara ini dilakukan bila populasi dianggap homogen. Ya, ingat ya sekali lagi syaratnya adalah populasinya harus homogen. Populasi misalkan contohnya 500 orang mahasiswa S1 bisnis Universitas Telkom ya. Untuk memperoleh sampel sebanyak 150 ya dari 500 ya, maka mahasiswa dari populasi tersebut digunakan random sampling. Ya, jadi setiap mahasiswa S1 bisnis dari Universitas Telkom itu punya kesempatan sama ya, berarti kalau 150 ke 500 ya. Itu kan berarti kayak 1:2 lah ya, kurang lebih hampir 1:2. Syarat simple random sampling itu apa tadi? Tersedia kerangka sampling, sifat populasi homogen, dan populasi tidak tersebar secara geografis. Jadi lokasinya di satu tempat. Ini syarat untuk simple random sampling. Kemudian yang selanjutnya itu adalah populasi menggunakan unsur yang tidak homogen atau berstrata, yaitu menggunakan teknik yang namanya adalah proportionate. Sebentar. Proportionate stratified random sampling ya. Contohnya misalkan seorang peneliti melakukan survei tentang preferensi smartphone ya. Peneliti membagi populasi berdasarkan kelompok umur ya. 18 tahun, 1835 ya. Setiap generasinya kan ada. Nah, dalam setiap strata maka peneliti akan memilih individu secara acak ya, jadi random, yang memastikan peneliti bisa mendapatkan sampel preferensi smartphone yang representatif di berbagai kelompok umur. Ya, misalkan oh baby boomer itu sukanya HP yang seperti apa sih smartphone-nya? Ya, Gen Z itu sukanya smartphone yang seperti apa? Apakah mereka misalkan sangat fanatik dengan merek atau mereka ya istilahnya hanya menginginkan pada teknologi atau kebutuhan yang ada dalam HP tersebut. Nah, syarat dari proportionate random sampling adalah kriteria jelas ya untuk menstratifikasi. Kemudian ada data pendahuluan mengenai kriteria, diketahui jumlah tiap lapisan. Ya, ini merupakan syarat ketika kita menggunakan proportionate stratified random sampling. Kemudian yang selanjutnya itu adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Contohnya pegawai dari unit kerja tertentu memiliki 3 lulusan ya, S3 ya. 3 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMU, 700 lulusan SMP. Maka 3 orang S3 dan 4 orang S2 tadi itu diambil sebagai sampel. Kenapa? Jumlahnya terlalu kecil kalau dibandingkan kelompok S1, SMU, dan SMP. Jadi digabungan aja ya, karena memang jumlah pendidikan yang tinggi di Indonesia ya, apalagi sudah di level S2, S3 itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Bahkan sarjana pun itu tidak sampai 10% dari total populasi di Indonesia. Nah, ini salah satu contohnya. Yang keempat, cluster sampling. Teknik cluster sampling digunakan untuk menentukan jika objek yang diteliti sumbernya sangat luas. Misalnya penduduk di sebuah negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan jumlah penduduk mana yang dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya harus berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Misalkan contoh di Indonesia ada 38 provinsi yang jumlah sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi akan dilakukan secara random. Nah, provinsi di Indonesia itu ada yang penduduknya sangat padat dan tidak, sehingga ada yang memiliki hutan banyak, ada yang tidak. Nah, ada yang kaya bahkan
bahan tambang yang tidak ada juga. Karakteristik semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu bisa ditetapkan. Ya, di sini teknik cluster sampling sering digunakan dua tahap. Pertama menentukan daerah dan tahap berikutnya adalah menentukan orang-orang yang ada di daerah secara sampling tersebut. Nah, di gambar 7.2 itu dijelaskan ya cara membagi dalam teknik cluster sampling ya. Jadi misalkan setiap provinsi itu kan ada kabupaten kota itu dibagi setiap klasternya. Baik, tadi yang probability sampling. Nah, sekarang kita masuk untuk non probability sampling atau yang non random lah ya. Jadi teknik pengambilan yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama pada setiap unsur populasi yang dipilih jadi sampel. Teknik ini meliputi systematic sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive sampling ya, sampling jenuh ya, dan ada snowball sampling. Cara ini dilakukan tidak mungkin diperoleh daftar lengkap dari populasi. Jadi misalkan kalau saya ingin tadi ya mahasiswa di Kota Semarang, kalau saya tidak punya data otoritas untuk mendapatkan data populasinya, maka kita bisa menggunakan yang namanya non probability sampling. Ya, karena peneliti tidak bisa membuat generalisasi kesimpulan mewakili dari hasil populasi ya, hanya berlaku pada anggota yang diteliti. Dengan penarikan non probability sampling, peneliti tidak dihadapkan pada cara-cara yang rumit ya. Jadi ini yang biasanya sering dipakai mahasiswa Stekom ya untuk melakukan penelitian bimbingan jurnal. Ya, jadi nanti kalau kalian misalkan istilahnya apa ingin meneliti, ya saya sarankan memang menggunakan non probability ini ya. Biasanya yang sering dipakai itu purposive sampling sama sampling jenuh. Yang pertama systematic sampling. Systematic sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi ya. Misalnya populasinya terdiri dari dari 100 orang ya. Misalkan terdiri dari 100 orang, maka dia harus istilahnya mengurutkan ya dari nomor 1 ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari semua anggota yang dipilih menurut 1 sampai 100, maka pengambilannya itu diambil misalkan ganjil saja atau genap saja atau kelipatan bilangan tertentu. Ya, maka ini yang diambil misalkan 1, 5, 10, 15 ya. Ya ini kalau contohnya berdasarkan systematic sampling. Kemudian kuota sampling ini menentukan sampel yang memiliki ciri-ciri khusus ya. Di mana teknik kuota sampling ini membagi populasi dalam berbagai sub-sub populasi ya, subpopulasi. Kemudian ada penarikan jatah yang dilakukan bila tidak bisa mengetahui jumlah rinci di setiap strata populasi. Kemudian yang ketiga adalah accidental sampling ya. Accidental sampling kemudian dijelaskan ini adalah teknik pengambilan ya, teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan ya. Jadi kebetulan itu kaitannya adalah siapa saja yang bisa digunakan sebagai sampel ya bila data orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan berbagai sumber data. Kemudian teknik accidental sampling ini atau convenience sampling ini adalah sampel yang penelitinya tidak memiliki data tentang populasi dalam bentuk sampling frame dan peneliti memilih sampel berdasarkan kemudahan dalam mengambil dan memilih sampel. Dalam penarikan jumlah sampel maka populasi tidak diketahui secara pasti ya, sehingga digunakan teknik dengan rumus dari teori Mahutra. Berapa? Sedikitnya adalah 5 kali dari jumlah item pertanyaan. Jadi misalkan kalau pertanyaannya ada 10 ya berarti minimal ada 50 sampel. Pertanyaannya dari mana? Dari kuesioner. Kuesioner dari mana? Dari indikator yang diturunkan dari teori di setiap variabel.
Kemudian purposive sampling ini adalah teknik non probability sampling atau non random sampling dengan pertimbangan tertentu. Misalkan saya mau usianya sekian ya, Gen Z ya 18 sampai 25. Misalkan mahasiswa ya strata 1 misalkan. Nah, itu kita bisa milih yang purposive. Kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi anggota sampel, maka peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilihnya tadi bisa memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian yang kelima adalah sampling jenuh, ya. Ini adalah semua ini ya, semua populasi dijadikan sampel, itu namanya sampling jenuh. Misalkan populasinya itu ada 30 orang, ya kan syarat minimal untuk jumlah sampel itu kan 30 ya sampai 500. Artinya kalau cuma 30 berarti ya semua diambil sebagai sampel. Itu yang disebut sebagai sampel jenuh. Ya, jadi semua populasi diambil jadi sampel. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar seperti bola salju. Nah, jadi pertama-tama 1-2 orang dipilih ya, karena 2 orang tadi dirasa belum lengkap, kemudian dia mencari tahu lebih ya, dan melengkapi data dengan 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai jumlahnya banyak. Ya, itu contohnya digambarkan di gambar 7.3 terkait teknik snowball sampling. Jadi dari bola kecil kemudian dia menggulung menjadi bola besar ya, bola salju besar. Itu namanya snowball sampling. Kesimpulannya, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi. Pengumpulan data dilakukan untuk ini ya, memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka tujuan riset. Sebelum melakukan penelitian, hendaknya peneliti telah melakukan dugaan ya, berdasarkan teori, yaitu apa? Hipotesis. Ya, untuk membuktikan hipotesis empiris, maka kita membutuhkan pengumpulan data. Dari mana? Ya dari teknik sampling tadi, dari responden yang kita dapat, hasil surveinya menggunakan kuesioner itu seperti apa. Kemudian kita olah menggunakan teknik ini ya, misalkan regresi linear ganda misalkan, atau mungkin mau pakai intervening ya boleh silahkan. Ya, misalkan menggunakan PET analisis pakai Smart PLS juga boleh. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita yang kedua pada hari ini ya. Mungkin dari sini apakah ada yang mau ditanyakan ya? Kalau tidak kita rehat sejenak ya 10 menit. Setelah itu kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih.